Kali ini saya akan menyampaikan tentang pemikiran ke arah psikologi dakwah ya. Kemarin kan tiga kali pertemuan kita menyampaikan tentang sejarah dakwah, sejarah psikologi dakwah ya. Terus kemudian psikologi modern ya, sampai dari psikologi Yunani, dari zaman Yunani sampai modern, terus kemudian sampai abad pertengahan. Kemudian yang terakhir kemarin ini minggu lalu adalah pemikiran ke arah psikologi Islam, ya kan? Bagaimana pakar-pakar Muslim yang di situ fokus pada ilmu psikologi memiliki berbagai macam fase, ya kan? Ada fase tergila-gila, fase rekonsiliasi dan lain-lain yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Itu baru pemikiran ke arah psikologi Islam gitu ya, sampai final, sampai selesai, sampai ke zaman modern kemarin, abad mutakhir ya, zaman mutakhir yaitu tahun 19-an sekian, itu sudah sampai pada psikologi Islam. Nah, sekarang yang kita bahas sore hari ini adalah pemikiran ke arah psikologi dakwah. Jadi runtut ya, dari zaman Yunani sampai zaman Romawi dan seterusnya, sampai kemudian kemarin zaman mutakhir ya, zaman modern, terus kemudian zaman mutakhir lah. Sekarang setelah sampai pada psikologi Islam, ke arah psikologi Islam, saya akan menyampaikan bagaimana pemikiran ke arah psikologi dakwah. Kok bisa gitu ya, ilmu psikologi menjadi kajian ilmu dakwah itu ya, masuk kepada ilmu dakwah yang khususnya adalah tentang psikologi dakwah. Nah, itu yang akan kita kaji sore hari ini ya. Yaitu yang pertama, ini ada tokohnya yang bernama H.M. Arifin ya. H.M. Arifin ini pada tahun 1990 itu sudah mulai berpikir tentang ke arah psikologi dakwah. Tidak hanya terbatas pada psikologi Islam, tapi sudah mengarah kepada psikologi dakwah, ilmu psikologi dakwah. Nah, ini H.M. Arifin itu berpikir bagaimana seandainya psikologi Islam kemudian diteruskan menjadi psikologi dakwah ya, tahun 1990-an ini H.M. Arifin ini. Nah, kemudian otomatis di sini dipikirkan juga bagaimana landasan metodologinya seperti apa, itu ya, sampai dibahas seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya. Selanjutnya juga dibahas oleh H.M. Arifin ini ya, bahwa psikologi dakwah ini dimaksudkan adalah untuk membantu dai ya, ini jadi tujuannya sampai dikaji menuju psikologi dakwah. H.M. Arifin itu mengatakan psikologi dakwah ini nanti kalau sudah menjadi ilmu psikologi dakwah, ini bicara tahun 1990 ya, bukan sekarang. Sekarang sih sudah menjadi ilmu psikologi dakwah dulu ini ya. Ini H.M. Arifin itu mengatakan bahwa psikologi dakwah itu nantinya, pemikirannya H.M. Arifin ini yang membuat berpikir bahwa psikologi Islam itu akan diarahkan menjadi psikologi dakwah, yaitu tahun 90, bukan sekarang sudah jadi ya kan. Nah, itu adalah untuk membantu dai ya, psikologi dakwah ini nantinya menurut H.M. Arifin ya, sekarang juga, nantinya itu dulu ya, jangan lupa saya ngomong nantinya berarti dulu tahun 1990, bukan sekarang. Kalau sekarang ya sudah terlaksana. Membantu memahami latar belakang hidup naluriah manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Itu pemikiran H.M. Arifin. Jadi kalau psikologi Islam itu kan hanya psikologi tentang Islam tok, titik ya. Jadi bagaimana psikologi menurut Islam, titik gitu ya. Tapi kalau sudah psikologi dakwah, nantinya bisa membantu dai untuk memahami mad'u ya, baik mad'u sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah secara psikologi. Secara psikologi
madu itu sebagai makhluk individu itu seperti apa. Nah, sebagai makhluk sosial juga seperti apa. Itu akan dengan psikologi dakwah ini maka kemudian ilmu ini akan diketahui oleh dai. Nah, nanti kalau sudah mengetahui tentu saja yang berdakwah kan ya. Terus yang kedua ini pertimbangannya HM Arifin mengapa berpikir untuk menjadikan psikologi Islam menjadi psikologi dakwah. Ini adalah akan membantu atau dai akan mampu memperhitungkan, mengendalikan dan mengarahkan modernisasi masyarakat. Jadi kalau sudah berhasil mempengaruhi mad'u karena tahu karakternya mad'u sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, lalu arah selanjutnya itu nantinya karena sudah tahu seperti ini menurut HM Arifin, maka dai bisa mengarahkan mad'u untuk menjadi orang yang modern atau bisa memodernisasi masyarakat ya, memodernisasi masyarakat karena tahu karakternya ya. Kemarin secara psikologi misalnya ya, berdasarkan teori kebutuhan bahwa manusia itu memiliki berbagai macam kebutuhan, setidaknya ada 7 kebutuhan ya kan. Ada kebutuhan merasa aman. Nah, misalnya saya terangkan ini kebutuhan merasa aman. Kebutuhan rasa aman ini dapat diarahkan oleh dai bahwa untuk keamanan kita, mari kita membuat apa itu namanya gerbang, pintu gerbang misalnya masuk ke gang gitu ya, karena itu perumahan supaya tidak ada pencuri ya. Apalagi zaman sekarang masalah pencuri nih, naudzubillah ya. Kita diarani pinter anu ora bener ya, itu pinter ya. Licik ya. Kalau pinter ora bener kita jenenge licik ya, itu pinter. Sekarang itu mencuri kan sudah dipakai CCTV ya, alat pengaman modern ya kan, CCTV kan. Tapi ternyata malingnya ora kewan akal, cara bahasa Jawa nih ya. Sekarang itu mau nyuri itu pakai mukena ya, yang mukena kan sampai sini tertutup sampai aja. Terus sekarang udah zaman corona pakai masker kayak gini. Jadi sing kelihatan kur mata netok. Aduh, walaupun ada CCTV ya ana gunane, iya kan? Nah, inilah kemudian kalau misalnya saya pakar teknologi ya, teknologi modern ya, maka secara psikologi bisa diarahkan bagaimana supaya maling itu yang menggunakan mukena dan masker bisa tetap ketahuan ketika mencuri ya kan. Nah ini nih, jadi mungkin YouTube saya ini nanti kalau saya masukkan ke YouTube ini bisa bisa membuat inovasi bagi pakar teknologi untuk membuat CCTV yang bisa mendeteksi orang pakai mukena tapi tetap ketahuan, bisa diselidiki. Karena nyengiti ya, nyolong nganggo rukuh dan nyengiti banget sing elek dadi Islame ya kan. Mukena nggo nyolong ya kan. Aduh, nah belum dari donge zaman corona kon pada tobat, kon pada insaf, kon jadi orang baik, malah mencuri pakai mukena tuh mumeti ya kan. Oke, saya lanjutkan. Terus yang selanjutnya ini menurut HM Arifin perlu adanya psikologi dakwah karena dai dapat menerangkan manfaat keimanan dan keberagaman ya. Jadi kalau tahu ilmu psikologi ya, nanti dalam dakwahnya dai itu akan bisa menerangkan tentang keimanan dan keberagaman. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya semua manusia pasti butuh perlindungan misalnya ya, seperti tadi keamanan. Maka kemudian diarahkan di sini bahwa sebenarnya sumber dari aman yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagaimanapun ikhtiar manusia sampai dibikin CCTV segala macam, kalau memang Allah menghendaki kecurian, naudzubillah min dzalik,
ya tetap kecurian, lah itu pencurinya pakai mukena ngakali, ya kan. Tapi kalau Allah berkehendak aman, itu tidak seperti itu kan bisa diarahkan ke sana, sehingga aman di sini keamanannya tidak hanya melalui teknologi CCTV, tapi juga dengan iman. Artinya apa? Aman ya iman, yang jaluk aman melalui teknologi, tapi imannya juga dipenuhi dengan doa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini di masa pandemi, ya kan? Di masa pandemi itu hampir semua orang, ya, 1-2 orang tok sing ora khawatir, ya, khawatir kena virus, ya, khawatir dan sebagainya, sampai kemudian malah khawatir blendrik nggak makan, ya, karena ada PSBB, ada berbagai macam larangan-larangan untuk keluar rumah dan sebagainya. Sehingga di sini perlu imun juga perlu aman, kan gitu ya. Nah, akhirnya imun dan aman ini perlu iman. Nah, ini diarahkan. Artinya bahwa imun dan aman ini tidak hanya tergantung pada teknologi, tidak hanya tergantung pada makanan, misalnya, ya, sudah makan makanan bergizi, ya kan, supaya imunnya kuat. Ya, ternyata enggak, ternyata ada ketergantungan kepada Allah itu secara iman. Artinya secara psikologi manusia butuh imun dan aman, tapi kemudian diarahkan kepada iman, ya kan. Secara fisiologinya butuh ilmu dan imun dan aman, tapi secara imannya diarahkan bahwa kebutuhan untuk imun dan aman ini kemudian diarahkan kepada iman, bahwa manusia itu di samping imun dan aman itu sebenarnya ada yang memiliki hakikat imun dan aman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan imunitas itu tidak hanya dari makanan, jadi termasuk bacaan Al-Quran, sholat, ya, qiyamul lail juga akan membawa kita kepada imun dan aman, ya. Jadi iman itu masuk kepada psikologi dakwah, paham ya? Nah, ya, itu imun dan aman, ya, itu. Terus ada iman di situ. Bahkan kalau saya juga nggak suka banget, ya, gara-gara zaman corona, ya, sebenarnya tidak hanya mulai zaman corona, ya, dari dulu sudah lama, ya. Itu kemudian semua orang nge-share di WA, ya, di grup-grup WA, bahwa untuk aman dari corona minum jahe merah, ya, untuk sembuh dari corona minum kelapa muda dicampur kurma dan sebagainya. Ini sudah dibuktikan sembuh, gitu. Masya Allah, naudzubillah. Kalau saya selaku dai, yang di sini ada iman itu tadi yang saya kaitkan dengan ilmu psikologinya, di situ butuh imun dan aman. Saya kaitkan sebagai dai, selaku dai dengan iman, yaitu apa? Wah, bahaya ini kalau semua orang itu yakin bahwa yang menyembuhkan adalah jahe merah, bawang merah, atau kelapa muda dan lain-lain, tanpa menyebut nama Allah, imannya bisa kacau, imannya bisa KO. Itu pemikiran saya selaku dai. Makanya di sini HM Arifin juga berpikir seperti itu. Kalau ada psikologi dakwah, maka dai itu dapat mempertimbangkan atau menerangkan tentang manfaat keimanan. Nah, itu manfaatnya iman. Jadi jangan cuma menggantungkan dari dokter, ya, jangan cuma menggantungkan dari vitamin, gizi, makanan, jangan cuma menggantungkan dari medis, ya, jangan cuma menggantungkan dari teknologi, APD dan seterusnya, tapi di situ juga harus ada iman, ya, bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah, ya. Kita memiliki imun yang kuat apabila iman kita juga kuat. Kita yakin, wah, bismillah nawaitune lillahi ta'ala, dengan saya berusaha ikhtiar menggunakan masker, semoga tidak tertular corona, itu misalnya. Itu seperti itu, jangan yakin wah harus nganggo masker wis mesti
engko ado kang corona terus sengit banget dari wong sing ora nganggo masker ya. Saking fanatike ya ada loh ya, ini bahaya ya. Contoh dalam kehidupan nyata ya. Jadi ada orang yang sangat traumatik, belum pernah ya, bukan traumatik namanya ya, fobia terhadap corona. Naudzubillah subhanallah. Sampai tidur pun memakai masker. Ayo bayangkan, tidur memakai masker dan harus jaga jarak. Jadi istrinya harus 2 meter dari dia. Ini seorang suami. Waduh, dalam waktu setahun lebih istrinya harus tidur jaga jarak 2 meter. Lah sen kepriwe kayak gue. Lah ini fobia yang sangat berlebihan karena tadi hanya semata-mata berpikir imun dan aman, tapi imannya tidak diisi. Nah, inilah tugas dai dengan psikologi dakwah ya. Dai tahu, oh berarti segala sesuatu harus dimasuki iman, tidak hanya imun dan aman. Kalau kaitannya dengan imun dan aman ya, dalam kaitannya dengan kebutuhan lainnya, itu kan kebutuhan rasa iman ya, ada rasa aman ya dari segi psikologi. Kebutuhan tentang rumah misalnya, rumah atau makanan atau perumahan atau pakaian ya, sandang itu juga masuk pada secara psikologi adalah kebutuhan semua manusia, bahkan itu kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Kalau rasa aman itu sudah kebutuhan yang sekunder, artinya bukan kebutuhan primer. Rasa aman belum tentu semua orang ingin. Contoh, orang miskin itu tidak butuh rasa aman. Karena apa? Duitnya ora beti, lawang ora dikancing lunga ya tenang bae, santai bae. Nah, jadi kebutuhan rasa aman dari orang kaya dan orang miskin itu lebih tinggi orang kaya. Orang kaya khawatir banget kemalingan, jadi omahe wis ditembok keliling, nang dhuwur tembok kelir, nang dhuwure disoki ranjo-ranjo ya, kayak beling ya. Pesan kaca itu. Nah, wis kaya gue sikit zaman modern orang mantep maling sogi CCTV. Wow, nang ndi ana CCTV. Ternyata malingnya lebih kurang ajar ya. Malah nganggo mau kena men ora keton kang CCTV ya. Nek ora CCTV-ne digredel dhisik dipateni. Oh ya, gue teknologi yang membutuhkan rasa aman dengan teknologi tok. Tapi sudah dikaitkan dengan iman, nanti didoain rumahnya. Asal doanya jangan yang ngeri juga ya. Beda saking wedine kemalingan, omahe dirajah men, malinge sikile naudzubillah jadi bosok ya, atau penyakitan seterusnya. Ya melasi, jangan sejahat itulah ya. Masa bikin banyak kan ya, banyak tuh orang Islam itu, dan Islamnya itu taat ya, soleh ya, bukan orang fasik ya. Kalau kategori itu ibadah dan menghindari maksiatnya. Tapi kalau kategori ini ya naudzubillah lebih jahat dari fasik. Karena apa? Rumahnya dimubengi dirajah, atau karangane ya kebone dirajah, men sing nginjek engko sikile penyakitan menaun ora mari. Ya temenan itu pancen rajae kena kuat ya. Bisa untuk seperti itu, tapi Anda itu berdosa. Kasihan loh, cuma gara-gara nginjek tanaman satu kok tega-teganya sampai seperti itu. Makanya saya itu sangat benci ya sama orang-orang yang menggunakan kedoliman, dalam arti menggunakan bantuan-bantuan setan ya, semacam santet, pelet dan lain-lain. Bahkan bukan hanya santet pelet yang dari dukun ya, tapi juga termasuk dari santri atau dari ustadz atau bahkan kiai, tapi melalui raja-raja untuk mencelakakan orang. Saya tidak suka. Udah bismillah saja, tentang hukumannya apa itu kan Allah yang menentukan, nggak usah ditentukan sendiri oleh kita. Kakinya sampai seperti itu jahat gitu. Ini contoh ya. Inilah manfaat psikologi yang menjadi pertimbangan HM Arifin untuk mengkaji atau meneruskan kajian ilmu psikologi Islam menuju psikologi dakwah yang ketiga, yaitu dengan ilmu psikologi dakwah menurut HM Arifin itu dapat menjadikan dai dapat menerangkan manfaat keimanan dan keberagaman ya. Nah, ini juga penting, ini keberagaman ya. Sekarang itu masya Allah naudzubillah ya,
orang-orang muslim khawarij ya, kalau menurut bahasanya Gus Baha khawarij ya, kalau bahasa umum adalah radikal ya. Orang-orang muslim radikal itu berdakwah dengan gaya yang radikal, itu malah justru merusak Islam itu sendiri dan merusak pakar-pakar agama Islam. Karena apa? Dengan tindakannya yang radikal itu membuat nama Islam menjadi sangat jatuh ya, sangat turun, dicap teroris ya kan, dicap kejam, sehingga di luar sana, di luar negeri sana yang bukan negara Islam itu sangat fobi terhadap orang muslim ya. Sampai kemudian di Jerman sana ya, ada pembicara dari Jerman yang waktu itu diundang oleh YIG yang sekarang sudah menjadi UNGA itu, bahwa di Jerman itu ada komunitas phobia of Muslim ya, jadi fobi terhadap orang Islam. Jadi kalau ada orang pakai jilbab, wah udah dijauhi, dikucilkan, dimusuhi, dibully dan sebagainya. Bahkan tidak hanya itu, namanya saja sudah pakai Abdullah apa-apa itu sudah dikucilkan dan seterusnya. Itu bahkan sekarang ini yang terbaru kan Anda dengar ya, ada komunitas di Amerika sana yang anti Asia ya, tidak hanya Muslim tapi Asia semua di anti nih karena dianggap Asia, wong Asia itu jahat-jahat dan seterusnya. Bosan, sudah ngenes ya kalau sampai di situ. Nah, ini oleh dai psikologi dakwah, dai yang tahu tentang keberagaman ini bisa diarahkan menjadi untuk mendakwai orang yang tidak suka keberagaman ya, bukan keberagamaan tapi keberagaman, ragam ya, beraneka ragam itu. Yaitu apa? Contoh, kalau orang itu memiliki budaya yang berbeda-beda, yang banyak budaya, itu artinya kita berarti punya kesempatan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Contoh pakaian ya, kalau pakaiannya itu berbeda-beda ya, ada yang memakai gamis, ada yang memakai sarung ya, itu kan bisa bikin pabrik gamis, pabrik sarung kan berbeda-beda ya. Tapi anggar kur nganggo gawene gamis tok ya, kabeh negara gawene gamis tok, sida-sida gamisnya malah orang main bingung kepriwe dan sebagainya ya. Jadi itu manfaat keberagaman ya. Jadi keberagaman itu adalah perlu, penting dan sangat bagus ya kalau kita bisa memanfaatkannya. Oke, saya lanjutkan yang keempat. Dengan adanya psikologi dakwah sebagai pertimbangan mau ke pemikiran ke arah psikologi dakwah, menurut H.M. Arifin adalah dapat mengetahui rahasia syara, sehingga makin yakin akan kesempurnaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menerangkan dan menetapkan hukum yang baik dan benar. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini psikologi dakwah itu bisa mengkaji tentang rahasia syara ya, rahasia syara. Contoh ya, syara itu kan hukum Islam ya, rahasia syara doa ya, doa itu kan syariat Islam, artinya orang Islam itu memang disunahkan untuk banyak berdoa. Nah, itu rahasianya apa kok kita perlu berdoa ya? Ternyata secara psikologi manusia itu memiliki rasa gelisah ya kan, rasa sedih ya kan. Siapa manusia di sini ya yang sedang di Google Meet ada yang pernah tidak sedih? Saya nggak mungkin. Kalau saya malah begitu ya, mengakunya itu hidupnya lebih banyak sedihnya, lebih banyak dukanya, lebih banyak gelisahnya daripada tenangnya, bahagianya. Saya ya mengaku seperti itu karena memang seperti itu yang saya rasakan ya. Nah, itu kan secara psikologi gitu manusia. Nah, maka kemudian dengan demikian secara syara ya, rahasia syara diperintahkannya untuk berdoa, ternyata ada rahasianya, yaitu apa? Secara rahasia orang berdoa itu akan menghilangkan rasa sedih, rasa
duka, rasa menderita, rasa kecewa, rasa sakit hati. Ya, saya bunik sampai tungtungan ya. Contoh ya, kemarin ketika saya kena musibah ya, saya ditinggal oleh anak ketiga saya mohon doanya pada Anda semuanya, semoga anak-anak saya semuanya panjang umur ya, sepanjang umurnya sahabat Abdurrahman bin Auf ya, 7 sampai 75 tahun gitu ya, cukup yang kemarin saja yang sudah dipundut sama Allah, yang masih bujang, yang seleting dengan Anda di bawah Anda itu sudahlah ya. Nah itu waktu itu saya itu merasakan Masya Allah di sini ya. Jadi langit itu terasa gelap sekali ya, hari terasa tidak jalan di hari itu saja. Terus kemudian ini hati saya juga sangat khawatir, selalu khawatir ya, karena kagetnya itu Masya Allah super luar biasa yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah saya itu punya Allah, punya Rasulullah yang menyampaikan dari Rasulullah bahwa wasta'inu bisabri wassalah, ya kan? Dan juga Rasulullah juga menyampaikan ya kan, bahwa segala sesuatu itu minallah ya, bahwa sesuatu itu ada hikmahnya, bahwa musibah itu bisa meningkatkan derajat, mengampuni dosa ya kan, menambah pahala itu kan, terus kemudian menambah kesabaran. Pokoknya semua yang ada di dalam doa itu membuat saya kuat, membuat saya tabah. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya bukan muslimah, seandainya saya tidak ketemu Rasulullah dalam arti menerima ajaran Islam dari Rasulullah yang tentu saja disampaikan melalui ulama sampai kepada saya tidak bisa membayangkan, entah saya menjadi orang stres atau orang gila, naudzubillah ya. Tapi berkah sirnya berdoa itu tadi, setiap saya khawatir, setiap saya sedih, setiap saya merasa gelap di sini, sangat menderita, gelisah dan sebagainya, langsung saya baca Yasin. Nah itu saya tenang ya, kemudian saya merasa fresh lagi, gitu terus menerus, enggak berhenti ya, setidaknya istighfar. Nah itulah sirnya Sarah ya. Itu yang saya contohkan adalah yang sering kita lakukan sholat ya, sir sholat. Masya Allah, ketika kita sudah sholat Allahu Akbar, bu sholatnya sampean bu aku kurang ngerti ya, tapi sholat saya begitu. Jadi sholat saya betul-betul saya nikmati karena saya merasa sedang berkomunikasi dengan Allah ya, sedang menyampaikan seluruh perasaan saya, unek-unek saya. Mbak Fitroh itu dimatikan dulu ya kolomnya, Mbak Fitroh di mute dulu itu Google Meet-nya biar nggak benging-benging ke teman-teman nih ya. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini bahwa ada rahasia dalam syaratnya sholat gitu tadi ya. Ketika kita sholat, walaupun itu secara agama itu memang perintah wajib yang harus dilakukan, tetapi ternyata ada rahasianya, yaitu rahasianya bahwa dengan sholat itu kita bisa tenang ya, dengan sholat kita bisa berkomunikasi dengan Allah, mencurahkan atau menyampaikan semua penderitaan, unek-unek dan sebagainya. Dengan doa juga seperti itu. Inilah yang dipikir oleh HM Arifin ketika berpikir bahwa pentingnya ada psikologi dakwah ya. Terus yang selanjutnya menurut HM Arifin yang keberapa, ke-6 mungkin ya, atau ke-5 atau ke-6 atau ke-7 ya, dapat memahami keadaan jamaah dengan psikologi dakwah. Menurut HM Arifin, seorang dai itu bisa memahami keadaan jamaah, minat dan pengaruh ajarannya. Iya, jadi kalau sudah beda ya, dai yang tidak tahu psikologi dakwah dengan yang tahu psikologi dakwah. Saya contohkan ya, dai yang tahu psikologi dakwah, secara psikologi yang namanya pedagang itu akan sangat menghargai uang, atau bahasa jeleknya saya bilang bahasa jeleknya ya, kita jangan tiru,
ngiyip duit ya Mbok. Nah, karena apa? Yang memang mencari uangnya serupiah, 2 rupiah ya, sulit, capek ya, sampai ngantuk, sampai capek. Coba bayangkan ya, yang saya tahu ya. Dulu ibu saya kan warung ya, sekarang enggak, waktu saya kecil-kecil. Kangkung seuntil itu ya, kecil segini itu ya, misalnya kok harganya 3.000, nah dapat untungnya cuma 500 perak. 500 perak kan sekarang, kalau mungkin ada yang 200 perak kalau sampai bertonton. Coba bayangkan, mau cari untung 500 rupiah saja harus capek-capek belanja ke pasar ya, terus ini mata harus tidak boleh ngantuk ya kan, tahu-tahu ada duduk mau beli cuma 2.000 rupiah. Itu pedagang, makanya pedagang itu sangat menghargai uang ya, jangan sampai bilang ngiyip ya, ngiyip itu bahasa nakal ya, bahasa buruk ya. Itu sangat menghargai karena memang dengan uang yang sedikit saja itu perlu perjuangan yang sangat berat. Bahkan saya tidak sanggup menjadi pedagang, saking beratnya menurut saya, karena memang saya bukan pakar dagang ya, saya pakarnya ngaji dan kuliah ya kan. Saya itu waktu ibu saya jadi pedagang, maksudnya jadi warung, dan terangsa banget ya, duduk-duduk tengah wengi kur terimane garep tuku. Zaman dulu itu obat nyamuk bakar sekeluar ya, regane pira kuwi sekutil mbok, regane sedikit banget. Tapi kalau kita tidak mau membukakan pintu, pura-pura tidur ya, itu yang beli besok nggak mau beli lagi ke warung kita, anu angel warungnya, anu tutup, orang kena di tukoni gitu. Itu makanya masya Allah, pedagang itu menurut saya hebat sekali itu pedagang ya. Jadi jiwanya harus sabar ya, hana wong ya wis milih-milih, wis takon-takon ngasih kesel ora sida tuku ya, wis dibuek-buek iki mriki legi ora wis dicicip-cicipi ora sida tuku ya, jelek banget ya, ngenyek-nyenyek, tapi harus sabar ini di sini. Itu pedagang. Nah, kalau dai yang tahu jiwanya pedagang seperti itu, maka dai tidak akan sembarangan ketika berdakwah pada pedagang, setidaknya dikorelasikan dengan pedagang ya. Makanya ada itu tetangga saya yang memang naudzubillah memang bukan iman yang kuat, bahkan bisa dibilang fasik dan bahkan mungkin anu kafir, bukan musyrik ya. Itu kalau ngomong ada sholawatan misalnya ya, sholawatannya gini, eman teman wong ayu orang sembayang gitu nah saya jare kayak anu dadi kiai kur madani wong tok ya, dadi nyai madani wong tok, wong ayu ora sembayang diwadoni ya. Terus ana maning ya anu syair sing ya, repote dadi pedagang salate digawe gampang ya, jengkel maning wah kayak madani maring pedagang